Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta MotoGP di seluruh dunia. Kali ini saya akan membawakan berita hot atau fresh dari MotoGP ya. Mohon maaf, akhir 2 minggu ini saya tidak atau jarang ya membuat konten karena saya ada kegiatan di luar yang mungkin sangat sibuk ya kan. Tapi kali ini saya akan membawakan sebuah kabar atau berita atau isu rumor yang sangat fresh ya, yaitu pertama kita mau bahas soal KTM, pabrikan KTM yang rumornya akan berhenti di tahun 2026 ya. Kemungkinan besar tidak akan terjadi dan masih berlanjut kompetisi di MotoGP 2026 sampai 2026 ya. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Kan rumornya sempat kecewa ya kan, pembalap-pembalap KTM yaitu seperti si Brad Binder ya kan, pembalap muda seperti Pedro Acosta, dan pembalap rekrutan terbaru yaitu Maverick Vinales dan Enea Bastian ini salah satu pembalap terkuat yang ada di MotoGP saat ini. Namun ketika melihat pabrikan KTM ini akan mengalami kebangkrutan atau finansial yang cukup hebat ya kan, jadi keinginan atau seperti hasrat ini untuk membalap di GP2 ini semakin menurun ya. Tapi dengan kabar yang terbaru ini, semua pembalap-pembalap KTM itu mulai semangat lagi, motivasi semakin ada lagi karena info atau rumor hotnya itu KTM itu sahamnya sekarang sudah mulai naik sampai 7%. Oh, dari mana dana itu ada? Dari investor ya, dari investor. Pertama, investor yang terbesar itu saat ini itu ada di di Baja Auto ya. Dan ada nambah lagi itu di markas di Hong Kong ya kan. Dan nanti kemungkinan masih banyak investor-investor yang masuk di tahun 2022 ini sebelum launching atau setelah launching ya kan. Jadi keuangan atau finansial dari MotoGP KTM ini menurut saya tidak perlu khawatir, dan untuk 2026 kemungkinan besar KTM akan terus lanjut ya. Kenapa saya bilang KTM ini sangat berarti atau sangat berguna di MotoGP? Karena saat ini hanya pabrikan KTM aja yang mampu menandingin atau menyaingin pabrikan Ducati ya. Karena saat ini Honda dan Yamaha itu sangat terpuruk ya kan. Bahkan Aprilia yang digadang-gadang untuk bisa merebutkan juara dunia pun di tahun 2024 sedikit lebih baik, karena tapi untuk secara poin ya dibandingkan tahun 2023 itu sangat turun ya kan. Karena antusias para penonton atau para penikmat MotoGP ini bahwa KTM dan Aprilia itu gap dari poinnya itu bisa mendekati Ducati. Tapi Ducati memang 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini ada di dunia level yang berbeda ya kan. Mungkin menurut saya sampai 4 tahun ke depan ya kan, atau 3 sampai 4 tahun ke depan Ducati masih merajai. Karena apa ya kan, untuk level Honda dan Yamaha ini sangat-sangat terpuruk ya kan. Jadi untuk para pembalap KTM atau pabrik KTM terus semangat ya. Semoga finansialnya di perusahaan akan semakin membaik, karena ketika kita finansial sudah berkurang, karena apa-apa butuh uang ya, seperti kita ada pembalap ya kan, insinyur, mekanik yang lainnya, sampai ke tim-tim yang kecil pun di perusahaan itu butuh uang. Dan kalau ketika perusahaan itu sudah tidak ada keuangan atau finansial yang sangat turun, maka semuanya akan berjalan dengan tidak baik ya kan.
mulai ada pengurangan karyawan, mekanik, ya kan, insinyur-insinyur yang tidak mampu membayar. Makanya banyak pindah-pindah dari tim-tim mekanik atau insinyur KTM yang pindah ke pabrikan lain, ya kan. Ya, karena itu, ya kan, kita semua melihat semuanya itu karena uang, ya kan. Tidak mungkin tidak karena uang, ya kan. Semua karena uang. Kita bisa lihat pembalap-pembalap meskipun tidak dapat kompetitif pun motor, tapi kalau kita dibayar, disumpel, kan, uang kita, mata kita pakai uang, ya semua sudah tertutup, ya. Oke, untuk berita KTM saat ini sudah cukup, ya kan. Kita berharap KTM akan tetap berkompetisi dengan dana yang cukup kuat, bisa mensupport para pembalapnya, ya, mulai dari aerodinamika atau bahkan part-part lain di 2005 sangat update. Oke, kali ini kita bahas Marc Marquez yang lagi hot-hotnya, ya kan. Yang infonya, ya kan, Marc Marquez ini sudah latihan motor Ducati, yaitu memakai motor Panigale, ya kan, V2, ya, di sirkuit Aspar di Spanyol, ya. Jadi motor Ducati yang digunakan Marquez ini adalah bukan MotoGP 25, ya, Dos Medici 25, akan dipakainya yaitu motor Panigale V2 model 2025, ya kan. Motor ini itu adalah motor yang dibangun berdasarkan penelitian dari Ducati terhadap motor Panigale V4, ya kan. Ya, perlu diketahui bahwa Panigale V4 ini adalah motor yang digunakan di motor yang kompetisi di WSBK, ya. Jadi Marc Marquez ini latihan menggunakan motor Panigale V2 terbaru Ducati di sirkuit Aspar, ya. Dia juga menggunakan baju berwarna merah yang seperti digunakan tes di Barcelona kemarin, ya kan. Ya, Marc Marquez ini sangat optimis untuk menatap MotoGP 2025 karena rumornya atau infonya, ya kan, Marc Marquez ini sudah punya strategi untuk mengalahkan Pecco Bagnaia, salah satu raja di Ducati saat ini, yaitu juara dunia 2 kali di 2003 dan di 2002 sampai 2003, ya kan. Dan Pecco Bagnaia ini adalah salah satu pengembang MotoGP di Ducati saat ini. Meski sampai nanti 2025 Pecco ini ada pengembang, ya, sebagai rider dan pengembang. Ini salah satu keuntungan dari Pecco Bagnaia, ya kan. Tapi namanya Marc Marquez, dia adalah seorang rider yang bertalenta, ya. Dia punya segalanya. Dia mengetahui bagaimana cara dia menang. Dia mengetahui bagaimana cara dia berkompetisi. Dia tahu bagaimana cara mengatasi problem-problem yang ada di motor. Dia tahu bagaimana cara mengatasi problem-problem yang ada di pedok. Dan dia tahu bagaimana cara mengatasi atau menguasai atau melawan rider yang menjadi rivalnya nanti. Karena dia adalah juara dunia 8 kali. Dia adalah pembalap bertalenta yang sangat luar biasa. Ya, jadi MotoGP 20 ini akan menjadi lembaran baru bagi Marc Marquez sebab dia bergabung dengan tim pabrikan ini berpotensi kembali untuk memperebutkan gelar juara dunia, ya. Jadi kali ini motor Marc Marquez yang di Panigale ini juga ditempel atau memakai nomor 93, ya, yang seperti ada di tim pabrikan nanti, ya. Jadi menurut saya Marc Marquez ini sangat berandil di tim pabrikan, ya. Dan bahkan Jorge Martin pun membenarkan bahwa Marc Marquez ini sudah membantu pabrikan Ducati jualan motor saat belum genap 2 minggu. Jadi Jorge Martin menginfo berarti pabrikan Ducati ini sebelum Marc Marquez ini bergabung, ya kan, belum sampai sudah bergabung 2 minggu, Marc Marquez sudah mempromosikan motor Ducati dan atau sebagai penjual menjualkan motor dari Ducati pabrikan ini, kan. Jadi itu Jorge Martin bilang tak tanggung-tanggung, ya, seperti Claudio Domenicali
mengungkapkan bahwa pembalap Marc Marquez ini pernah disebutkan di Twitternya, ya kan, bahwa mengirimkan sebuah motor Panigale V2 versi Dolman untuk dijajal Marquez, ya kan. Dan si Marc Marquez ini sudah berusaha sangat sangat hebat untuk menjalani tes yang di Barcelona atau mengendarai motor Panigale V2 ini, ya kan. Ya, apapun yang dilakukan Marc Marquez itu adalah salah satu contoh atau ikon ya. Dia baru datang belum ada 2 minggu aja motor Ducati udah laris manis, ya kan. Maksudnya dengan adanya ikon Marc Marquez di Ducati ini, itu sudah menjual, udah ngasilin duit, ya kan. Belum apa-apa, belum baru 2 minggu udah ngasilin duit. Gimana nggak seneng pabrikan Ducati, ya. Jadi menurut saya pembalap-pembalap motor saat ini harusnya mencontoh Marc Marquez, ya kan. Karena apa? Marc Marquez ini adalah salah satu pembalap yang masih statusnya masih aktif, yang mempunyai karakter. Sebelum Marc Marquez ini, kita flashback sedikit ya. Jadi sangat menjual ya, seperti kita lihat Jorge Lorenzo, ya kan, Dani Pedrosa, ya kan, Casey Stoner, dan pembalap legenda hidup seperti Valentino Rossi, ya. 4 pembalap ini itu adalah pembalap yang menjual, ya kan. Dia itu selalu disorot oleh media, dan apa yang dia lakukan itu menghasilkan uang. Karena apa? 4 pembalap ini adalah pembalap yang berkarakter, ya kan. Jadi apapun yang terjadi, kita dikenal orang, kita bersejarah, yaitu kita itu harus mempunyai karakter yang cukup kuat, ya. Jadi orang itu mengenal, oh kalau Dani Pedrosa itu seperti ini, oh kalau Casey Stoner itu seperti ini. Jadi apapun yang terjadi, kalau jika kita ingin dikenal sama orang dunia, ya kan, kita harus berkarakter, kita harus punya ciri khas, ya. Dan saat ini pembalap yang merupakan yang punya karakter dan ciri khas, yaitu Marc Marquez, ya kan, ya. Jadi ketika kalian ingin menjual atau orang menjadi bersejarah, dikenal orang, banyak orang, kita harus mempunyai ciri khas atau berkarakter, ya. Jadi untuk saat ini pabrikan Ducati sangat antusias dan berbangga memiliki Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di pedok tahun ini. Jadi kita nantikan bagaimana aksi-aksi dari Marc Marquez sebelum kita melihat di akhir Januari sama awal Februari, ya, launching dari pabrikan lain, ya. Kemudian kita beralih ke Yamaha dan Ducati, ya. Rumornya Honda akan mempercepat tes lagi di di Italia, ya, di Markas Italia, karena ini Italia ini di Misano kemungkinannya adalah salah satu basis terbesar fans dari Honda dan Yamaha, ya kan. Jadi rumornya nanti Alex Espargaro ini akan menjajal komponen habis-habisan yang terbaru, ya, akan jajal di Misano dan di Malaysia nanti, bahkan mungkin nanti di Spanyol lagi atau di Valencia. Karena apa, ya kan, jadi Honda ini akan mengejar habis-habisan ketertinggalan, ya kan. Dia akan memanfaatkan konsensi, yaitu nilai yang paling terendah untuk saat ini Honda, ya. Jadi akan memanfaatkan jadi ada part-part yang akan dibawa dari Jepang ke Eropa, ya. Jadi kita tunggu hasil dari Alex Espargaro ini dan tes di Malaysia nanti, ya. Ini akan kita tunggu nih tes di Malaysia nanti, karena Alex Espargaro akan menjajal motor yang terbaru dan part terbaru. Dan berita dari Yamaha pun begitu juga.
Tapi menurut saya nih, meskipun Honda sudah mengambil langkah yang cukup besar, mengambil test rider dari Espargaro, menurut saya Yamaha mengambil langkah yang cukup tinggi atau cukup hebat daripada Honda ya. Karena infonya mesin dari V4 ini ya kan, itu sudah jadi untuk Yamaha ya kan. Rumornya seperti itu ya, Yamaha akan menjajal mesinnya nanti di tes Sepang nanti ya. Rumornya ya, akan dijajal di pertengahan musim ini atau 4 kali balapan atau di Malaysia nanti ini. Kita tunggu ya kabar selanjutnya untuk Yamaha. Karena kita semua tidak sabar bahwa Yamaha akan memakai mesin V4 atau tetap memakai inline N4 ya. Kita tunggu kabarnya ya. Tapi Yamaha ini sendiri sudah menginfokan ke Fabio Quartararo dan Alex Rins akan mencoba mesin baru di 2025 ini, di saat tes Malaysia ini, bahkan sampai mencoba mesin V4 terbarunya ya. Jadi kita tunggu ya kabar baik ini. Dan Jorge Martin pun akan infonya nanti di tes Sepang nanti akan mencoba memakai nomor 1. Tapi jika Jorge Martin di tes Malaysia nanti tidak memakai nomor 1, jadi kemungkinan nanti di saat memakai Aprilia, saat udah mulai race, Jorge Martin nggak akan memakai nomor 1. Tapi kalau saya pribadi, Jorge Martin akan memakai nomor 1 di Aprilia, dan kemungkinan kecil kalau Jorge Martin tidak akan memakai nomor 1. Dia pasti memakai nomor 1, karena kapan lagi memakai nomor 1? Karena hanya pembalap yang memang nomor 1 adalah pembalap yang juara dunia. Tidak ada yang bisa memakai nomor 1 kecuali yang tidak juara dunia ya. Harus juara dunia dulu baru bisa memakai nomor 1. Oke? Ya sudah. Oke teman-teman, kita tunggu kabar hot selanjutnya ya. Karena infonya Enea Bastianini juga sudah tidak memakai Carlo Pennant sebagai manajernya, berubah lagi. Oke, akan kita tunggu kabar selanjutnya atau kabar-kabar lagi kita tunggu di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.